Rubik Loaf merupakan salah satu Rubik dengan mekanisme 3x3. Jadi di sini ada 3 layer juga dan ada 6 center seperti di 3x3. Kalau kita lihat mirror hampir sama. Jadi loaf juga dibuat polos warnanya. Kalau di acak akan berubah bentuk. Tetapi di Rubik Loaf ini mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding mirror. Karena di Rubik Loaf banyak kasus-kasus yang terjadi yang di Rubik Mirror kita tidak menjumpainya. Kita bisa lihat di sini bentuk center dari loaf ini, penampangnya tidak rata, tidak datar seperti di Rubik Mirror. Seperti ini misalnya kita lihat di sebelah sini agak tinggi dibanding dengan yang sebelah sini. Jadi misalnya ini posisi flip, terus kita selesaikan Rubik sebelahnya seperti ini, nanti tidak akan terbentuk loaf yang sempurna karena senternya tidak rata dengan edge di sebelahnya. Jadi di loaf ini posisi center harus benar ya, tidak boleh flip. Center layer 2 juga seperti itu, posisinya tidak bisa flip seperti ini, harus pas. Di Rubik Mirror kita lihat biarpun diputar tetap datar, tetap rata, jadi tidak begitu bermasalah ketika ini flip. Di Rubik Loaf kita lihat di layer kedua ada edge yang bentuknya simetris kanan kiri. Jadi ketika ini flip 180 derajat, dia akan tetap bisa masuk, akan tetap rata dengan center-center sebelahnya. Kita tidak tahu bahwa itu flip. Begitu juga dengan posisi edge yang ini juga bisa flip juga. Ketika edge ini atau yang ini flip, itu akan berakibat di layer 3 ini tidak akan terbentuk cross. Misalnya kita coba di Rubik 3x3. Ketika ada kasus seperti ini, edge yang lain sudah benar, satu edge flip, maka di layer 3 tidak akan terbentuk cross. Ada satu kuning di samping. Kita harus mengeluarkan edge ini dan kita masukkan lagi sesuai dengan posisi yang benar. Baru di layer atas kita bisa bentuk cross. Di loaf juga seperti itu, jika salah satu edge ini atau yang ini flip, maka cross di layer 3 tidak akan terbentuk. Kemudian kita lihat di sini ada edge, dua edge ini bentuknya sama, ini sama dan sama tingginya, dia bisa bertukar tempat. Jadi ini bisa menimbulkan kasus di layer 3 nanti. Jika edge-nya tertukar, maka di layer ketiga tidak akan selesai. Jadi nanti ada edge yang tertukar atau corner yang tertukar. Jadi edge yang layer 2 yang tertukar itu harus ditukar agar layer terakhir bisa selesai.
kita coba misalnya di 3x3, kita coba tukar edge-nya, satu di sini dan satunya di sini, jadi berseberangan, tertukar seperti ini dengan ini tertukar. Maka kita coba selesaikan layer atas. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua edge berseberangan yang tertukar, sementara yang lain sudah posisi benar. Ini tidak akan bisa selesai layer 3 sebelum edge layer 2 yang tertukar dikembalikan. Misalnya kita akan menukar ini, biarpun pakai rumus permutasi T, edge-nya masuk, tapi corner terakhir ada dua yang tertukar, jadi tidak akan selesai. Maka ini harus dikeluarkan dulu dan dikembalikan posisi yang benar. Setelah itu baru kita bisa menyelesaikan layer 3. Oke, baru kita bisa selesai karena edge di layer 2 sudah posisi benar. Jadi kalau di Rubik Loaf tertukar edge ini, maka di layer 3 tidak akan selesai juga. Kesulitannya di sini kita tidak tahu tertukar atau tidak. Begitu juga di edge yang ini flip atau tidak. Kita baru tahu setelah di layer 3. Kadang tidak terbentuk cross atau ada parity, tertukar edge atau corner. Sementara di Rubik Mirror ini tidak akan terjadi kasus-kasus seperti itu, karena edge di layer kedua posisinya tidak bisa flip ya. Kalau flip pasti akan ketahuan, dia juga tidak akan tertukar dengan edge yang lain. Jadi di Rubik Loaf lebih banyak kita temukan kasusnya. Di layer terakhir juga begitu, kita kadang dalam membentuk cross agak kesulitan karena kita harus memperhatikan dengan senternya. Kadang sisi yang tinggi masih ketemu dengan yang rendah atau sebaliknya. Maka dari itu perlu trik-trik khusus untuk menyelesaikan Rubik Loaf ini. Di bagian tutorial awal ini saya hanya memberikan gambaran tentang kasus-kasus yang bakal terjadi di Loaf. Untuk bagian selanjutnya nanti saya baru akan mencoba menyelesaikan dari awal sampai akhir. Sekian dulu dari saya untuk bagian pertama ini. Terima kasih.